Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Andrea, NPM A1G019060 dari kelas 5C PGSD Universitas Bengkulu. Di video kali ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu konsep dasar biologi dan kimia yang diampu oleh dosen Ferry Noperman, MPD. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kimia kehidupan. Saja penjelasan yang pertama, yaitu tentang atom, molekul, dan senyawa. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu atom, molekul, dan senyawa? Baiklah, mari sama-sama kita pelajari apa itu atom, molekul, dan senyawa. Yang pertama yaitu atom. Atom adalah satuan terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi, yang terdiri atas inti yang biasanya mengandung proton atau bermuatan positif, neutron bermuatan netral, dan elektron yang bermuatan negatif. Selanjutnya yaitu molekul. Molekul adalah gabungan dari beberapa atom yang terdiri dari 2 atom atau lebih. Selanjutnya yaitu senyawa. Senyawa adalah gabungan dari 2 unsur atau lebih melalui reaksi kimia sehingga menjadi zat baru yang bersifat berbeda dari unsur penyusunnya. Contohnya H2O dan CO2. Baiklah, langsung saja ke materi yang kedua, yaitu reaksi kimia. Reaksi kimia adalah peristiwa perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi menjadi zat-zat hasil reaksi atau produk. Pada reaksi kimia, selalu dihasilkan zat-zat baru yang bersifat dengan sifat-sifat yang baru. Proses reaksi kimia. Reaksi kimia yang terjadi karena hasil tumbukan antara partikel bereaksi yang memiliki energi cukup dan arah tumbukan yang tepat. Materi selanjutnya yaitu struktur 4 makromolekul organik. Makromolekul dapat diartikan sebagai kumpulan dari beberapa atom-atom yang berbentuk suatu molekul yang sangat besar. Di dalam kehidupan ditemui beberapa makromolekul organik yang tersusun di dalam tubuh manusia. Makromolekul tersebut mencakup yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan bagian dari makromolekul organik. Fungsi primer dari karbohidrat adalah sebagai cadangan energi jangka pendek. Fungsi sekunder dari karbohidrat adalah sebagai cadangan energi jangka menengah. Fungsi lain adalah sebagai komponen struktural sel. Yang kedua yaitu lemak. Fungsi lemak diantaranya adalah yang pertama, sumber energi. Kekurangan energi akan membuat kekebalan tubuh melemah dan kita mudah terangsang berbagai penyakit. Yang kedua, sumber pertumbuhan sel, yang setiap jenisnya sangat dibutuhkan tubuh untuk membentuk tubuh yang sehat. Yang ketiga, melindungi lapisan luar sel atau membran sel. Yang keempat yaitu menunjang fungsi otak. Sebagai salah satu organ tubuh yang sangat penting, kesehatan otak harus dijaga. Lemak membuat sel di dalam otak terus berkembang dan membentuk lapisan sel yang sehat. Lemak juga mempengaruhi kecerdasan otak. Yang kelima yaitu membantu penyerapan vitamin. Yang keenam, menunjang produksi hormon yang dibutuhkan tubuh untuk mengatur sistem kerja organ tubuh dan sistem respon tubuh. Yang ketujuh, membantu kesehatan kulit. Orang yang kekurangan lemak akan terlihat dari kulit yang kering, bersisi, dan kusam. Lemak juga dapat menjadi indikator pelindung terhadap cuaca. Yang kedelapan yaitu mengandung kesehatan organ tubuh seperti ginjal, hati, jantung, dan usus agar tidak mudah terluka atau cedera. Yang ketiga yaitu protein. Struktur protein dapat dilihat sebagai berikut, yaitu struktur primer protein merupakan urutan asam amino penyusun protein yang dihubungkan melalui ikatan peptida atau amida. Yang kedua yaitu struktur sekunder protein adalah struktur 3 dimensi lokal dari berbagai rangkaian asam amino pada protein yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Dua pola terbanyak adalah alfa helix dan beta. Yang ketiga yaitu struktur tersier protein merupakan lipatan secara keseluruhan dari rantai polipeptida sehingga membentuk struktur 3 dimensi tertentu. Struktur tersier biasanya berupa gumpalan. Beberapa molekul protein dapat
berinteraksi secara fisik tanpa ikatan kovalen. Yang keempat yaitu struktur kuartener. Protein adalah struktur kuartener yang menggambarkan subunit-subunit yang berbeda dan dikemas bersama-sama untuk membentuk struktur protein. Setelah protein, selanjutnya yaitu asam nukleat. Asam nukleat biasanya tersusun atas DNA dan RNA. DNA yang terdiri atas molekul-molekul deoksiribonukleotida yang terkait satu sama lain sehingga bentuk rantai polinukleotida yang panjang. Sedangkan RNA adalah salah satu polimer yang terdiri atas molekul-molekul ribonukleotida seperti DNA. Materi selanjutnya yaitu enzim. Enzim merupakan biokatalisator dalam semua sistem kehidupan. Enzim berperan penting dalam semua reaksi biokimia yang berlangsung di dalam sel mikroorganisme, tanaman, hewan, dan manusia. Struktur enzim yang strukturnya sempurna dan aktif mengkatalisis bersama-sama dengan koenzim atau gugus logamnya disebut holoenzim. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim bersifat khas atau spesifik kerjanya. Yang kedua yaitu enzim itu merupakan suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein, karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Yang ketiga yaitu enzim itu khusus. Fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Yang keempat yaitu enzim ada yang bisa bergerak bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama temperatur, yang kedua perubahan pH, yang ketiga konsentrasi enzim dan substrat, yang keempat yaitu inhibitor enzim, terbagi menjadi dua, inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Nah, materi terakhir yaitu metabolisme. Metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Metabolisme juga merupakan aktivitas hidup yang selalu terjadi pada setiap sel hidup. Melalui proses metabolisme, makanan yang dimakan dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Di dalam metabolisme terdapat dua proses yang terjadi, yaitu yang pertama anabolisme. Anabolisme disebut juga asimilasi atau sintesis, merupakan rangkaian proses reaksi kimia yang berkaitan dengan proses penyusunan atau sintesis molekul atau senyawa kompleks dari molekul, atau senyawa sederhana atau penyusunan zat dari senyawa atau molekul sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Dalam tahapan anabolisme di dalam kehidupan terjadi beberapa proses pada tahapan anabolisme, yaitu yang pertama fotosintesis, yang kedua sintesis protein, dan yang ketiga sintesis lemak. Setelah anabolisme, yang kedua yaitu katabolisme. Katabolisme disebut juga desimilasi, merupakan rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pembongkaran, penguraian, atau pemecahan molekul atau senyawa kompleks menjadi molekul atau senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Baik, yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi metabolisme. Yang pertama yaitu besar dan luas bidang permukaan tubuh. Yang kedua, komposisi tubuh. Yang ketiga, jaringan aktif. Yang keempat, jenis kelamin. Yang kelima, perbedaan usia. Yang keenam, komposisi tubuh. Dan yang terakhir, latihan atau olahraga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi kimia kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.